distributor CT Sari Sentosa. Yang saya hormati Bapak Ibu kios pengecer binaan CT Sari Sentosa. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yogi, saya asalnya dari Lombok Timur. Jadi saya di sini adalah sebagai petugas agronomis PT Pupuk Indonesia. Jadi PT Pupuk Indonesia ini adalah induk perusahaan dari produsen pupuk yang memproduksi pupuk subsidi maupun non subsidi, Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin Bapak tahunya PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Nah, itu adalah anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia. Nah, jadi saya di sini satu tim dengan Mas Aziz namanya, Pak. Bapak Ibu mungkin sudah pernah kenal ya, sudah pernah sosialisasi di kios Bapak Ibu, tapi kebetulan berhalangan hadir karena ada kegiatan di Bali juga, Bapak Ibu ya. Jadi lingkup kerja kami itu dari Bali sampai NTT, Bapak ya. Jadi kami bagi-bagi, jadi berhalangan untuk hadir, jadi saya mewakili di sini. Nah, jadi kami itu dari petugas agronomis PT Pupuk Indonesia itu ada namanya program atau layanan sosialisasi dan uji tanah, ya, di mana kami bertanggung jawab untuk melakukan edukasi ke petani mengenai pemupukan, ya, mengenai uji tanah. Nah, jadi tak jarang juga kami juga melakukan sosialisasi di kios. Jadi maksudnya di sini adalah supaya teman-teman kios ini juga mampu menjelaskan ke petaninya, ke petani binaannya terkait mengenai pupuk subsidi, pupuk non subsidi, bagaimana fungsinya, ya, bagaimana seharusnya kita memberikan perlakuan, ya. Nah, jadi itu tugas kami sebagai agronomis. Dimana kan kita tahu petani-petani kita itu rata-rata menggunakan pupuk itu tanpa anjuran, Bapak Ibu ya. Jadi maksud semilih-milih wah menunjuk. Dikasih misalnya ada yang bahkan sampai 500 timbang ureanya per 1 hektar, ya. Nah, jadi seperti kata Mas Tama tadi, kami sangat mengapresiasi sekali Bapak Ibu sekalian sudah memakai pupuk kami walaupun kami belum menjelaskan bagaimana caranya, ya. Nah, ketika kita ingin memupuk Bapak Ibu, ya, jadi menurut Permentan tahun 2014, ya, ada aturannya, ya. Pemupukan itu harus berimbang, di mana pemupukan berimbang itu memperhatikan 2 hal, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kita perhatikan komoditas apa yang akan kita tanam. Nah, misalkan Bapak nanam padi, tentu beda jenis dan dosis pupuknya kalau kita nanam jagung. Beda lagi kalau kita nanam tanaman tomat, tanaman tembakau, ya, beda kebutuhannya. Ibarat Bapak sama Ibu di rumah, sama anak juga di rumah pasti beda porsi makannya kan ya. Nah, tanaman juga seperti itu. Nah, lalu yang kedua itu yang kita perhatikan adalah status hara di dalam tanah, ya. Apakah masih ada pupuk di dalam tanah atau sudah habis? Kalau semisal masih ada, nah, jadi nanti rekomendasinya bisa berkurang. Pupuk ureanya, pupuk NPK-nya bisa kita kurangi, ya. Tapi kalau sudah habis, ya nanti kita mengikuti rekomendasi. Nah, jadi yang namanya tanaman Bapak Ibu untuk melangsungkan hidupnya kan butuh makan juga, ya. Tapi bedanya di sini makanannya tanaman itu berupa unsur hara, Bapak Ibu, ya. Jadi unsur hara ini terdapat di yang namanya pupuk. Nah, dari 16 jenis unsur hara yang dimakan sama tanaman, tapi yang disubsidi sama pemerintah itu hanya 4, Bapak Ibu, ya. Yang namanya NPKS, ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu adalah nitrogen, ya, N. Nah, N ini atau nitrogen itu terdapat di pupuk yang namanya pupuk urea, Bapak Ibu, ya. Di sana terdapat nitrogen 46%.